bersama mentor-mentor yang merupakan ahli di industrinya. Selama 8 kali pertemuan, kamu akan belajar dalam sesi live class yang diisi langsung oleh mentor-mentor berpengalaman, sehingga dijamin kamu lebih mudah dalam memahami materi dan kamu bisa langsung berdiskusi dengan mereka. Dengan kurikulum yang telah didesain khusus untuk pemula, kamu juga bisa memulai perjalanan belajar kamu mulai dari konsep yang basic hingga expert. Expert Bootcamp sendiri telah menggunakan model pembelajaran project-based learning yang membuka kesempatan untuk mendapatkan pengalaman membangun real project. Dari project itu, yang dihasilkan melalui proses diskusi dengan mentor dan kolaborasi peserta lainnya, kamu bisa mendapatkan portofolio sebagai output proses pembelajaran. Agar dapat terus menyesuaikan dengan kebutuhan industri, Expert telah menghadirkan mentor-mentor ahli dari top companies seperti Telkom Indonesia, Accenture, Adaro Energy, Link Aja, FNBs, Catalyst, dan banyak lainnya. Sudah ada ribuan orang yang mempercayai Expert sebagai partner belajarnya dengan total lebih dari 60 batch. Ribuan orang yang sama juga telah merasakan manfaat dan fasilitas yang Expert tawarkan. Selain untuk perseorangan, Expert juga telah membantu berbagai macam korporasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui Expert Corporation. Penasaran kan gimana experience belajar langsung bersama Expert? Yuk, daftarkan dirimu ke Expert Bootcamp sekarang juga. Kami tunggu kehadiranmu. Expert Bootcamp merupakan program pelatihan intensif bagi pemula untuk belajar skill digital seputar data analisis, Internet of Things, mobile development, front-end development bersama mentor-mentor yang merupakan ahli di industrinya. Selama 8 kali pertemuan, kamu akan belajar dalam sesi live class yang diisi langsung oleh mentor-mentor berpengalaman, sehingga dijamin kamu lebih mudah dalam memahami materi dan kamu bisa langsung berdiskusi dengan mereka. Dengan kurikulum yang telah didesain khusus untuk pemula, kamu juga bisa memulai perjalanan belajar kamu mulai dari konsep yang basic hingga expert. Expert Bootcamp sendiri telah menggunakan model pembelajaran project-based learning yang membuka kesempatan untuk mendapatkan pengalaman membangun real project. Dari project itu, yang dihasilkan melalui proses diskusi dengan mentor dan kolaborasi peserta lainnya, kamu bisa mendapatkan portofolio sebagai output proses pembelajaran. Agar dapat terus menyesuaikan dengan kebutuhan industri, Expert telah menghadirkan mentor-mentor ahli dari top companies seperti Telkom Indonesia, Accenture, Adaro Energy, Link Aja, FNBs, Catalyst, dan banyak lainnya. Sudah ada ribuan orang yang mempercayai Expert sebagai partner belajarnya dengan total lebih dari 60 batch. Ribuan orang yang sama juga telah merasakan manfaat dan fasilitas yang Expert tawarkan. Selain untuk perseorangan, Expert juga telah membantu berbagai macam korporasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui Expert Corporation. Penasaran kan gimana experience belajar langsung bersama Expert? Yuk, daftarkan dirimu ke Expert Bootcamp sekarang juga. Kami tunggu kehadiranmu. Expert Bootcamp merupakan program pelatihan intensif bagi pemula untuk belajar skill digital seputar data analisis, Internet of Things, mobile development, front-end development bersama mentor-mentor yang merupakan ahli di industrinya. Selama 8 kali pertemuan, kamu akan belajar dalam sesi live class yang diisi langsung oleh mentor-mentor berpengalaman, sehingga dijamin kamu lebih mudah dalam memahami materi dan kamu bisa langsung berdiskusi dengan mereka. Dengan kurikulum yang telah didesain khusus untuk pemula, kamu juga bisa memulai perjalanan belajar kamu mulai dari konsep yang basic hingga expert. Expert Bootcamp sendiri telah menggunakan model pembelajaran project-based learning yang membuka kesempatan untuk mendapatkan pengalaman membangun real project. Dari project itu, yang dihasilkan melalui proses diskusi dengan mentor dan kolaborasi peserta lainnya, kamu bisa mendapatkan portofolio sebagai output proses pembelajaran. Agar dapat terus menyesuaikan dengan kebutuhan industri, Expert telah menghadirkan mentor-mentor ahli dari top companies seperti Telkom Indonesia, Accenture, Adaro Energy, Link Aja, FNBs, Catalyst, dan banyak lainnya. Sudah ada ribuan orang yang mempercayai Expert sebagai partner belajarnya dengan total lebih dari 60 batch. Ribuan orang yang sama
juga telah merasakan manfaat dan fasilitas yang expert tawarkan. Selain untuk perseorangan, expert juga telah membantu berbagai macam korporasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui expert for corporation. Penasaran kan gimana experience belajar langsung bersama expert? Yuk, daftarkan dirimu ke Expert Bootcamp sekarang juga. Kami tunggu kehadiranmu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabar teman-teman semua pada malam hari ini? Aku mau tahu dong kabar teman-teman semuanya. Teman-teman bisa tulis di kolom chat ya. Baik, baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dipertemukan dengan keadaan yang baik ya teman-teman. Oke, oke. Eh, Sebelum masuk ke sesi berikutnya, aku izin untuk perkenalan diri dulu ya teman-teman. Perkenalkan, namaku Dewi Ramadhani. Aku yang akan membersamai teman-teman pada acara pada malam hari ini. Nah, sebelum mulai ke acara berikutnya, aku izin untuk share screen dulu ya teman-teman. Nah, aku mau tanya nih, teman-teman yang join Zoom ini, malam ini tuh bakal ada acara apa sih? Oke, betul sekali. Malam ini bakal ada acara mini bootcamp yang disediain oleh expert yang berjudul Mengelola Data dengan Excel, Langkah Mudah untuk Pemula yang akan dimentori oleh Kak Perdana Suteja Putra atau teman-teman bisa panggil Kak Dana. Nah, selanjutnya aku bakal bacain agenda kita pada malam hari ini. Yang pertama itu ada expert program overview. Nanti aku bakal ngenalin ke teman-teman apa itu expert. Dan selanjutnya ada presentasi session yang akan dimentori oleh Kak Dana. Lalu selanjutnya ada Microsoft Excel simulasi. Dan yang terakhir ada sesi Q&A dan foto bersama. Nah, aku mau minta tolong nih ke teman-teman buat on cam ya. Dan teman-teman jangan lupa buat pakai background yang disediain oleh tim kita tadi. Nah, oke. Nah, tadi kan aku udah janjikan mau memperkenalkan expert. Apa sih itu expert? Nah, expert adalah sebuah platform dari Widya Edu yang berfokus pada pelatihan dan mentoring bagi profesional maupun korporasi untuk meningkatkan skill atau kemampuan di berbagai bidang. Nah, Expert sendiri nih punya tiga keunggulan nih teman-teman. Yang pertama itu ada sesi live class dan kelas pendampingan. Lalu selanjutnya ada akses materi live time. Dan yang terakhir itu ada skill bootcamp digital expert. Oke, baik teman-teman yang nggak bisa on cam, nggak apa ya teman-teman. Tapi jangan lupa buat simak mini bootcamp pada malam hari ini karena dijamin bakal seru banget sih. Nah, buat teman-teman yang mau ngepoin akun sosial media kita, teman-teman bisa ngepoin di Instagram, TikTok, atau LinkedIn dengan username expert.id. Oke. Nah, aku juga mau ngajak teman-teman buat Instagram Story Challenge nih. Jadi tuh nanti teman-teman buat screenshot kegiatan malam hari kita ini untuk dijadiin untuk story di Instagram teman-teman dan jangan lupa buat tag expert nanti akan dinotis oleh admin kita. Nah, aku juga mau minta tolong ke teman-teman buat bagiin cerita teman-teman dan sertifikat teman-teman di akun LinkedIn biar banyak yang termotivasi untuk ikut mini bootcamp selanjutnya. Nah, selain dari expert itu, kita juga menyediakan expert for corporation. Apa nih expert for corporation? Nah, expert for corporation sendiri itu adalah pelatihan karyawan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, expert for corporation sendiri menyediakan beberapa fasilitas.
Eh, Selain ada customized syllabus, certificate of attendance, dan yang lain-lain. Teman-teman bisa baca di layar yang teman-teman masing-masing ya. Nah, buat teman-teman yang mau meningkatkan soft skill, Internet of Things, Deep Technology, Microsoft Suite, dan Cybersecurity, Expert for Corporation sendiri menyediakan beberapa training program. Nah, jadi teman-teman yang mau meningkatkan soft skill, teman-teman bisa menggunakan jasa Expert for Corporation ini ya. Nah, Expert for Corporation sendiri memiliki 16 perusahaan dan universitas di Indonesia. Yang pertama itu ada perusahaan PLN, ada Toyota, Pegadaian, dan ada beberapa universitas yang bekerja sama dengan kita. Salah satunya ada Universitas Islam Indonesia dan ada Universitas Airlangga. Nah, ini ada training dokumentasi dari Pegadaian. Silahkan untuk teman-teman tonton ya. Persiapannya yang pertama peserta dilatih untuk mengerjakan case. Jadi case-nya itu ada beberapa hal yang bersifat game, itu yang pertama. Terus yang kedua ada yang bersifat dengan finance. Terus juga ada yang sifatnya itu random, campuran antara finance sama game. Nah, itu teman-teman dokumentasi dari perusahaan Pegadaian. Nah, buat nanti teman-teman yang mau bertanya-tanya, teman-teman bisa tanya-tanya di kolom chat dengan nama dan underscore pertanyaan teman-teman yang mau ditanyain. Nah, sebelum kita sambut mentor kita pada malam hari ini, aku mau ngingetin teman-teman buat fokus pada materi malam hari ini ya. Nah, buat teman-teman nanti yang ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis aja di kolom chat pertanyaan teman-teman dan jangan lupa dikasih nama ya. Dan untuk link absensi itu nanti bakal ada di sesi akhir ya, teman-teman. Oke, oke. Nah, mari eh, kita masuk ke sesi berikutnya yaitu halo Kak Dana, apakah Kak Dana sudah join bersama kita? Halo Mbak Dewi, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Dana gimana nih kabarnya? Iya Mbak Dewi, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Hari ini cukup panas ya teman-teman ya kalau di area Yogyakarta ya. Jadi hopefully kita tetap jaga kesehatan karena kemarin tetap panas hujan tapi kadang gerimis syahdu-syahdu gitu ya. Karena habis lebaran, habis liburan, besok liburan lagi, habis menyongsong long weekend gitu kan. Tapi tetap semangat untuk mencari keahlian di Excel nih. Ya, banyak juga nih yang jawab. Hopefully teman-teman tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Mbak Dewi, sehat ya? Ya, betul sekali. Alhamdulillah sehat Kak Dana. Oke, Kak Dana malam ini tuh mau share materi apa sih Kak? Oke, nah malam ini sesuai dengan judulnya ya Kak, untuk orang Hindu Bali libur galungan. Buat teman-teman yang di Bali, selamat hari libur. Buat teman-teman di sana juga selamat Jumat Agung ya, di hari Jumat besok gitu. Nah, jadi tadi seperti yang kita bahas, seperti yang teman-teman juga sudah tahu di Instagram maupun di TikTok maupun dimanapun gitu ya. Atau bahkan mungkin teman-teman di sini yang lagi job seeker ataupun teman-teman mahasiswa mungkin sekarang cukup tercengang banyak banget startup kok gajinya di atas UMR dan berhubungan dengan data. Of course, karena kita di industri 5.0 men gitu ya. 5.0 nggak tahu data. Nah, kita akan kupas tuntas kenapa bagaimana seorang pemula menjadi seorang expert di bidang data dan bisa nggak nih jurusannya teman-teman itu ya masuk ke ranah itu. Jangan-jangan dari teman-teman kayak, Mas, aku tuh jurusannya psikologi, bisa nggak dari seorang data analis? Nah, let's say contohnya seperti itu. Itu spoiler dikit gitu, Kak Dewi. Oke, menarik nih. Menarik banget ya ini ya materinya. Nah, tanpa menunggu waktu lama-lama, teman-teman juga udah banyak yang nggak sabar buat dengerin materinya.
Buat Kak Dana, aku persilahkan waktunya. Oke, thank you Kak Dewi. Oke, sebentar saya share screen terlebih dahulu. Oke, Kak Dewi boleh confirm apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Sudah terlihat. Oke, oke, karena masih banyak banget teman-teman yang baru join, saya reopening kembali. Selamat malam teman-teman semuanya, peserta mini bootcamp BS.id mengelola data dengan Excel. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Rahayu untuk kita semua. Nah, selamat datang di sesi satu-satunya di malam hari ini bersama saya. Perkenalkan, nama saya Perdana Setia Putra. Teman-teman bisa mengenal atau memanggil saya Dana atau Perdana, gitu ya. Seperti yang tadi saya spoiler dikit, hari ini kita akan membahas terkait bagaimana mengelola data dengan Microsoft Excel dan kenapa harus judulnya Microsoft Excel. Nah, mungkin teman-teman pasti akan bertanya, Mas, aku pakainya spreadsheet, Mas, aku pakainya WPS atau WPS gitu ya. Dan mungkin, Mas, aku nggak pernah magang sama sekali. Nah, ini kita akan bedah tuntas langkah mudah untuk pemula. Jadi kalau teman-teman expert pasti udah jago banget, tambah jago yang pemula tetap akan bisa ngikutin gitu ya. Oke, nah, let's waste no more time. Sebelum panjang lebar tinggi, gitu, izinkan saya memperkenalkan diri. Takutnya teman-teman siapa sih yang ngomong di depan ini, gitu. Emang reliable nggak sih yang diomongin? Jadi tadi nama saya Dana, Perdana. Teman-teman bisa panggil siapa aja. Yang penting ada di nama saya ya. Jangan tiba-tiba manggil Dewi, gitu ya. Karena nggak ada Dewi di nama saya. Kemudian saya adalah Microsoft Office Practitioner. Kemudian saya konsultan di Accenture Indonesia. Kalau teman-teman tahu Accenture Indonesia, dia adalah number one top company di bidang IT consulting dan manajemen consulting bisnis. Jadi kalau teman-teman tahu Big Four company, ada Deloitte, PwC, BCG, McKinsey. Nah, ini temennya di bidang IT tapi gitu ya. Kemudian sekarang saya juga sibuk sebagai faculty and researcher di Industrial Engineering di Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi buat teman-teman yang berada di sekitar Jogja, kita bisa banget buat ngopi-ngopi bareng gitu ya. Tapi ya jangan ngopi lah ya, minum coklat aja gitu. Kebanyakan kopi nggak baik. Kemudian, nah dari beberapa pengalaman saya tersebut dan banyak lain yang sudah saya tangani dan of course karena Accenture di global ya, jadi pasti klien kita selalu di number one di bidangnya. Misalkan kalian kepikiran di bidang telekomunikasi itu perusahaan apa? Nah, itu pasti kliennya Accenture. Atau di bidang manufacture, itu topnya apa? Itu pasti kliennya Accenture. Nah, dari situ saya expertise di bidang data and product analysis, business assessment and management, technology transformation, dan economic safety. Teman-teman selain bisa menghubungi saya, sebenarnya kalau di Google teman-teman bisa langsung cari gitu ya. Teman-teman bisa menghubungi saya via email lewat perdanastia@gmail.com, LinkedIn maupun Instagram. Silahkan cari nama saya, feel free to connect ataupun kolaborasi dengan berbagai macam diskusi. Karena saya sangat suka banget diskusi dan suka ngomong gitu ya. Jadi sering banget teman-teman webinar atau teman-teman bootcamp itu diskusi secara langsung apapun itu gitu. Jadi feel free to reach me directly. Oke, let's waste no more time. Eh, Jogjanya di mana Kak? Jogjanya kita ada Jogja sebenarnya kan nggak sebesar itu ya. Jadi sebenarnya kita bisa meet up dimanapun kita ya Kak Devi ya. Karena kantornya Edward juga cukup di Jogja gitu. Betul sekali, Oke, teman-teman. nah, nah jadi ngomong kalau saya kan sekarang kampusnya di Kolombo gitu ya. Jadi kalau sekitar kota gas lah gitu. Yuk ke Pakuan langsung. Oke, let's nomor time. Jadi agenda pada kita malam hari ini dibagi menjadi 4 hal, yaitu Microsoft Excel itu apa. Terus kita pengen tahu nih capability atau kemampuannya apa. Kemudian ada overview of course, dan teman-teman di sini biar nggak teori doang, ngomong doang, gitu ya. Kita akan mencoba exercise secara langsung agar teman-teman dapat gambaran bagaimana sih seorang data analis atau seseorang yang
udah tahu Excel tuh bekerja gitu ya. Jadi mulai dari sekarang silahkan teman-teman mendownload file yang udah di-share sama teman-teman fasilitator dari Esport.id sama Mbak Fatihah ya di WhatsApp grup, silahkan di-download bentuknya zip gitu ya. Terus kemudian di unzip dulu atau di unrar, kemudian dibuka ada dua file, ada file PDF sama file Excel. Oke, nah seperti yang teman-teman tahu kalau kita ngomongin terkait dengan Microsoft Excel, kita akan membahas all about Excel. Oh ya, by the way, karena ini dilakukan secara daring, jika teman-teman terjadi kendala teknis, silahkan langsung ngomong di chat. Dan jika ada pertanyaan, tadi silahkan langsung drop di kolom chat. Tidak usah harus menunggu gitu ya. Nanti kita akan bahas semua pertanyaan, sesusah apapun, seunik apapun, semelenceng apapun, insya Allah terjawab. Gitu. Oke, nah kita akan membahas apa itu Microsoft Excel. Teman-teman pasti udah tahu Microsoft Excel itu adalah produknya Microsoft, of course ya. Di mana Microsoft itu one of biggest company yang dia itu memprovide di Office product. Dia punya Word, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Access, dan macam-macamnya. Dan salah satunya adalah Excel, yaitu program spreadsheet, di mana dia khusus digunakan untuk memformat, memanage, dan mengkalkulate sebuah table atau informasi atau sebuah data gitu ya. Jadi di PowerPoint nggak bisa tuh, di Word nggak bisa kita melakukan rumus penambahan, pengurangan, pengalian tuh nggak bisa. Logical function itu nggak bisa. Hanya ada di Excel. Oke. Nah, kemudian kalau kita ngomong-ngomong tentang Excel, of course kita tidak akan melupakan sesepuhnya gitu ya. Microsoft Excel itu sebenarnya sudah ada dari tahun 1985. Nah, saya juga belum lahir, guys. Jadi di sini semua kayaknya belum ada yang lahir gitu ya. Bahkan orang tua saya udah lahir sih. Ya, orang tua saya udah sih. Mungkin orang tua kalian baru lahir juga di sekitar tahun tersebut. Nah, kira-kira logo mana yang teman-teman pertama kali temui dari ke-10 versi ini gitu ya? Atau kira-kira logo mana yang kalian punya sekarang? Nah, perubahannya signifikan nggak sih, Mas? Of course, perubahannya cukup signifikan, tapi menurut kita yang sering pakai gitu ya, di 2016 ke sini itu sebenarnya sudah tidak terlalu signifikan. Perubahannya adalah di fitur dalamnya gitu ya. Di fitur-fitur ada beberapa formula yang memang perlu diupdate gitu dan secara visualization. Nah, buat teman-teman ya 365 2019 ke sini gitu. Atau mungkin teman-teman yang masih pakai Windows 7 atau 8 gitu masih pakai yang versi 2013 gitu. But that's okay karena perubahannya tidak terlalu banyak. Nah, kemudian ini adalah part of Microsoft Excel. Aku yakin teman-teman juga sudah cukup familiar sekali apa itu quick access yang di bagian atas, kemudian ada menu bar, ada title bar-nya. Kita kalau ngetik pasti di sel aktif ya, di sel aktif atau di formula bar. Ini ada yang di sel aktif ini atau di formula bar. Kemudian ada name cell-nya, name box-nya ya, di A1, A2, B, C. Nah, kalau ke kanan kolom itu pasti menggunakan ABC, kalau baris ke bawah itu menggunakan numerik 1, 2, 3. Nah, kemudian di bawah sini, teman-teman paling ini yang jarang dibahas, itu di sini ada namanya lembar kerja atau worksheet. Gitu. Ada lembar kerja atau worksheet. Nah, nah, lembar kerja atau worksheet. Nah, kemudian di sebelah kanannya ada sebuah status bar. Nah, kemudian ada subdokumen area. Ini zoom in, zoom out, nah, kayak lagu. Kemudian di sini ada horizontal dan vertical scorebar, gitu ya. Nah, saya yakin teman-teman juga sudah cukup familiar dengan ini. Jadi, we will make it used to be here. Jadi, kita akan terbiasa kalau kita akan menyebut istilah-istilah ini nantinya, gitu. Nah, kemudian teman-teman pasti juga akan bertanya, Mas sebenarnya bedanya apa sih dengan
spreadsheet yang lain. Kita biasa menggunakan Google Spreadsheet, Mas, karena kalau ngerjain tugas enaknya ya dalam satu file yang bisa di-sharing, dikerjain bareng-bareng gitu ya. Atau mungkin ada yang teman-teman beli laptop baru, belum dapat Excel, kemudian pakainya si eh, WPS spreadsheet, atau mungkin teman-teman yang pakai Linux itu juga beda lagi, pakai LibreOffice Calc. Kemudian ada ya teman-teman yang menggunakan si Zoho spreadsheet, misalkan kayak gitu ya. Nah, mustahil sebenarnya mereka adalah sesuatu hal yang sama karena mereka sama-sama dari si spreadsheet program. Hanya saja vendornya beda. Sama kayak misalkan ketika kita beli nasi goreng, tapi ada nasi gorengnya Mang Ujang, ada nasi gorengnya Bu Dewi, ada nasi gorengnya eh, Pak Tejo, dan macam-macamnya. Jadi kayak banyak yang buat gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan dasarnya, bisa nggak servisnya mati? Ya memang saya matikan, guys. Tenang, tenang, harap tenang. Oke, eh, ada perbedaan yang mendasar nggak? Nah, tentu ada dong. Masa sama-sama nasi goreng yang buat saya sama Mbak Dewi sama kan nggak mungkin gitu ya. Tidak punya saya. Nah, of course beda. Nah, ini adalah beberapa tabel perbedaannya ya. Kalau fitur utamanya mostly untuk spreadsheet. Nah, kalau kolaborasi bisa pakai Google Sheet. Kemudian WPS itu lebih kompatibel dengan Excel, di mana fitur pengadaan analisisnya yang cukup lengkap. Kalau LibreOffice itu biasanya open source, dan Zoho itu kolaborasi online. Mungkin ini jarang juga penggunanya, gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin dari segi penggunanya, of course yang paling banyak itu Microsoft Excel. Loh, Mas, tapi kalau di sini datanya kok banyakkan Google Sheet ya? Karena Google Sheet di sini adalah pengguna Google otomatis pengguna Google Sheet, hitung-hitungnya. Tapi kalau di sini 1,1 miliar itu hanya pengguna Microsoft Office 365. Padahal Microsoft Excel itu dia punya user yang online dan offline gitu ya. Tapi ya by the way teman-teman ya, hati-hati dengan screen annotation karena ada yang tercoret-coret guys gitu ya. Mungkin Kak Dewi boleh bisa bantu iris ya untuk clear annotation-nya. Oke, nah, di sini juga saya sudah tabelkan rangkumkan ya keunggulannya masing-masing. Nah, Sorry kemudian, Kak Dana sebelumnya. Maaf Kak Yes. Dana kalau aku nyela, suaranya jadi kecil Kak. Oke, sebentar, wait. Tes, apakah balik? Tes, tes, tes. Oke, 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 sudah, sudah. Terima kasih Kak Dana. Oke. Nah, bentar, bentar, ijazahnya. Oke. Nah, di sini ada keunggulan dan kelemahannya masing-masing, of course, gitu ya. Nah, tapi kalau untuk bekerja lebih fleksibel mana, Mas? Secara usability, kemudahan of course yang banyak usernya, yang banyak penggunanya pasti lebih mudah, gitu ya. Ya, of course kalau nggak Microsoft Excel ya Google Spreadsheet gitu. Mas, tapi bisa nggak sih Microsoft Excel dibikin online dan share Word? Bisa, gitu ya. Menggunakan SharePoint, of course. Nah, kemudian kenapa Mas kita yang dibahas itu harus Microsoft Excel? Kenapa nggak kita membahas Google Spreadsheet atau yang lain? Let's find apa sih yang bisa dilakukan. Nih, sebuah Microsoft Excel bisa digunakan untuk melakukan listing and organizing data, of course. Semua data yang bentuknya macam-macam, mungkin teman-teman di sini ada juga yang sudah bekerja, atau mungkin teman-teman dari yang udah familiar dengan ERP program seperti SAP, kemudian Odoo, Oracle, Salesforce, dan teman-temannya, itu kalau download data kan kadang berantakan gitu ya. Nah, ngerapihinnya jangan ngerapihin satu-satu, guys. Hari gini ngerapihin satu-satu gitu. Nah, dirapihkan menggunakan Excel, tinggal satu kali klik pakai import, gitu ya.
Nah, nanti kan bentuk kayak gini, bentuk table. Nah, kemudian digunakan juga untuk presenting data. Jadi untuk mempresentasikan sebuah data. Presentasinya nggak cuma presentasi insert doang. Itu mah udah tahun 80-an, udah kuno banget gitu. Nah, sekarang udah zamannya kita menggunakan interactive dashboard. Jadi bagaimana membuat klik-klik-klik ini ya langsung berubah datanya. Nanti akan saya contohkan. Nah, kemudian project planning and invoicing. Kita membuat sebuah timeline project, timeline tugas akhir, timeline pekerjaan kita. Nah, itu bisa banget pakai Microsoft Excel dan tersusun rapih kayak gini. Dan yang terakhir, of course, Microsoft Excel bisa digunakan untuk tujuan data analysis, baik di bidang marketing, accounting, manufacturing, services, dan banyak datanya. Nah, data analysis ini merupakan utama dari Microsoft Excel, di mana seperti teman-teman tahu ya, sampai sekarang bahkan seorang data analis aja masih menjadi job yang high demand, yang masih belum tergantikan. Gitu. Padahal dulu naiknya di zaman-zaman COVID tuh, tapi ternyata sampai sekarang tuh masih high demand. Nah, sehingga Microsoft Excel ini karena cukup fleksibel dan kegunaannya cukup banyak, dia tuh sebenarnya almost semua profesi itu bisa menggunakan data tersebut, bisa menggunakan fitur dari Microsoft Excel, gitu. Jadi kalau misalkan penjual UMKM, dia bisa memprediksi penjualan dalam libur Jumat Agung besok, gitu ya. Pasti dia akan bisa mengoptimalkan penjualannya, gitu. Kalau dia punya data dan bisa cara ngolahnya, gitu. Nah, sehingga sebuah data menyatakan bahwa ada top 21 careers that need Microsoft Excel skills, mulai dari accountants, actuaries, administrative assistant, business analyst, cost estimators, data analyst, hingga software developers and quality assurance analyst. Jadi kesimpulannya hampir semua profesi di segala bidang itu bisa memanfaatkan dan membutuhkan Excel, bahkan buat teman-teman sekarang yang mahasiswa, gitu ya. Pengatur. Yes. Oke. Nah, kenapa sih Mas harus bisa di bidang data? Nah, teman-teman tuh harus jago di bidang data karena of course kita masuk industri 5.0. Ya, mungkin beberapa ahli bilang kita masih di industri 4.0 gitu ya, industri era 4 atau era 5. Nah, kalau saya lebih setuju ke era 5 karena kita masuk ke socio engineering. Nah, data analis sendiri menjadi high demand karena memang salary-nya di atas UMR. Dari sebuah data di tahun 2023, which is 2 tahun lalu aja, data analis mendapatkan gaji rata-rata 87 juta. Yang berarti gajinya 6 sampai 8-9 juta untuk fresh graduate. Nah, setahu saya, belum ada UMR yang nyentuh angka segitu. Meskipun itu di daerah Bekasi atau Karawang atau Sidoarjo yang tinggi ya, tinggi setinggi di Indonesia gitu. Apalagi di Jogja gitu ya. Kita tahu UMR Jogja rendah. Oke. Tapi kita di sini tidak untuk mengkritisi UMR. Jadi data analis ini kenapa high demand? Karena memang skillnya lagi diperlukan. Kita lagi ada di industri 5.0 dan memang untuk kita benefitnya cukup banyak sebagai data analis itu sendiri. Di mana data analis itu akan mendukung sebuah keputusan. Kenapa harus didukung sebuah keputusan? Karena kita hidup di suatu era di mana banyak banget hal yang ambigu dan tidak pasti ya. Seperti kita ke dia, itu kan nggak pasti gitu ya. Seperti halnya kita mau memutuskan mau bekerja sebagai, yang mudah aja deh, memutuskan kita mau kuliah di jurusan apa. Kalau nggak ada datanya, ya udah kita pilih cap, cip, cup, kembang, kucup, oh pilih kedokteran. Cap, cip, cup, kembang, kucup, oh manajemen.
kan nggak ngerti. Coba kita tahu datanya. Oh, ternyata kalau di kedokteran nanti eh UKT-nya mahal sih, tapi ternyata uangnya juga banyak. Atau mungkin kalau di bidang saya, oh di bidang teknik industri, oke, teknik industri itu yang teknis sih, tapi belajar manajemen juga, belajar orang juga, ah seru nih. Nah, beda. Jadi ketika kita mengambil keputusan, itu nggak asal bikin keputusan gitu. Jadi kita harus punya data, punya dasarnya bagaimana keputusan itu dibuat. Nah, data itu harus diolah sedemikian rupa oleh seorang data analis. Oke. Nah, sehingga dari sini maka role data analis itu menjadi sangat penting yang dibutuhkan di era sekarang. Gitu. Jadi baik itu startup, baik itu perusahaan lama, nah, mereka akan membuka hal-hal baru termasuk data analis. Oke. Nah, dari sini kita akan sedikit mengoverview mengoverview apa yang ada di dalam Microsoft Excel. Nah, ketika teman-teman melakukan sebuah analisa atau melakukan pengolahan data analisis menggunakan Microsoft Excel, itu intinya cuma tiga, teman-teman. Intinya cuma tiga, dan ini yang selalu saya ajarkan juga ke mahasiswa, cuma ada tiga tahapan dalam proses analisa. Pertama adalah data preparation, data analysis, dan data visualization. Oke, persiapan, analisa, dan visualisasi. Prepare, analyze, visualize. Oke, of course kita nggak akan bahas ini semua ya. Kalau kalian bahas ini semua, kita sampai subuh guys. Kita sampai subuh. Jadi kita akan bahas bagaimana, oke, bagaimana kita membuat sebuah preparation, analysis, and visualization dalam waktu singkat buat teman-teman yang pemula. Kita akan saya ajarkan. Nah, maka dari itu, teman-teman silahkan mendownload file Excel yang sudah di-share. Kita akan masuk ke sesi exercise. Oke, silahkan di-download. Mungkin bisa dibantu up filenya dari Kak Dewi and Tim. Terkait Excel-nya, terkait Excel yang akan kita gunakan untuk exercise pada malam hari ini. Mungkin teman-teman juga cukup menunggu ya sesi exercise, karena ini yang nggak akan ditemukan di bootcamp lain. Oke, sambil saya cek di kolom chat. Belum ada Kak materinya. Oke, nanti akan di-up ya. Kelahiran 98 masih jadi job seeker. Saya sampai sekarang juga masih jadi job seeker kok. Tenang aja. Kita semua adalah job seeker. Oke. Oke, bentar ya. Kak, ini apa tadi? Kak, materinya di-share. Udah di-share ya. Oke, udah dibuka ya. Udah dibuka. Oke, teman-teman yang udah dibuka. Bentar. Oke, oke. Oke, pertanyaan kita akan bahas di sesi Q&A ya teman-teman ya. Tapi tenang, insya Allah nggak akan ke-skip karena ada tim yang mencatat. Yang... Oke, sudah bisa dibuka ya teman-teman ya. Boleh dijawab di kolom chat ya. Oh, udah bisa dibuka, Mas. Kalau belum bisa, biar di re-up maksudnya gitu. Oke, lanjut. Oke, aman, lanjut. Oke. Oke, sip. Oke,
Suka nih kalau gercep gini. Oke, nah teman-teman sudah membuka sebuah file berjudul Sales iPhone Indonesia Mini Bootcamp Exercise versi 1.0. Nah, seperti judulnya, di sini kita akan membahas terkait eh, penjualan iPhone. Ini bukan berarti rasis ya, karena saya pengguna Samsung ya guys. Saya pengguna Samsung, bukan pengguna iPhone. It's market preference anyway. Nah, di sini ada beberapa worksheet. Ingat worksheet tadi apa yang di bawah ya. Jadi ada beberapa lembar kerja. Di sini ada instruksi yang harus teman-teman pelajari. Kemudian di sini ada datanya, iPhone sales. In Indonesia ada product list, ada pivot table, dan seterusnya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, dari sini kita akan melakukan 3 tahapan data analysis tadi. Tahapan data analysis cuma ada 3, yaitu data preparation, data analysis, dan data visualization. Caranya banyak banget ya. Tadi ada dibahas kalau preparation itu ada, nah saya akan balik ke sini lagi. Nah, dalam data preparation itu ada data cleaning and combination, kemudian di dalam data analysis itu ada calculation using formula, logical test, dan pivot table. Kemudian visualisasi itu kita akan menemukan sebuah tren, korelasi, signifikansi, dan membuat sebuah interactive dashboard. Nah, of course kita akan mencoba semua, kita akan spill dikit-dikit, karena yang dikit-dikit itu akan jadi banyak. Nah, ketika kita melihat data, boleh kita geser ke sheet kanan ya, iPhone Sales in Data. Saya sedikit zoom biar kelihatan. Nah, di sini ada beberapa kolom data. Of course, kalau misalnya kolom kayak gini, mungkin teman-teman juga kayak, aduh apa sih ini mas? Nah, disclaimer, data ini bukan real data, karena data ini saya ambil dari Kaggle. Kaggle adalah merupakan sebuah website atau database di mana kita bisa mengakses berbagai macam dataset. Jadi ini namanya dataset gitu ya. Sebuah satu file data untuk kita gunakan secara gratis untuk exercise, untuk latihan dan pembelajaran dan macam-macamnya gitu. Jadi data ini bukan data langsung. Ini adalah data yang saya ambil dari Kaggle untuk teman-teman belajar dan cari tahu bagaimana sih cara mengolah data. Nah, di sini di kolom A ada customer ID, ada nomornya gitu ya, nomor customer, ada namanya, kelihatannya nama Indonesia banget, ada Pranata Natsir, Estiono, Yesi, Dr. Bakti Martani gitu ya, Unggul, karena setahu saya nggak ada orang Euro namanya Unggul atau Nasir gitu ya. Kemudian ada emailnya, biasanya kalau beli di iBox gitu kan, ada email ya. Kemudian ada alamat rumah, ada postcode atau kode pos, tapi di bawahnya kosong, ya. Kemudian ada nomor HP-nya, kayaknya nggak semua plus 62, mungkin ya mereka terus pergi ke luar negeri, who knows. Kemudian ada umurnya ya. Kemudian di kolom H ada kategori umur, tapi kosong juga ternyata. Kemudian ada city, ada kota, ada preferred product. Kemudian, nah, ini kebetulan udah diisi, tapi nggak apa-apa. Nah, di sini ada preferred product, it should be kosong, tapi ini udah keisi, tapi it's okay, nggak apa-apa. Nah, dari sini, ini ada beberapa produk, ada beberapa kolom. Nah, dari data sini, pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menentukan tujuan kita tuh mau ngapain. Dari data ini, apa yang kita bisa laporkan? Nah, of course, kalau misalkan di real case, di kasus pada kenyataannya, kita bisa diskusi langsung nih sama bos kita, manajer kita, project manager gitu ya. Bagaimana ini mau ditampilkan apa reportnya? Apakah mau menampilkan tentang nama-namanya, atau emailnya, atau seperti apa gitu. Nah, kalau di sini kita lihat sekilas, kita bisa menemukan beberapa hal yang bisa kita laporkan secara gamblang.
Misal, di sini kan data penjualan, gitu ya. Data penjualan, of course, data penjualan, kita bisa sajikan nih penjualan berdasarkan apa, ya kan? Penjualan berdasarkan apa? Nah, di sini kita cek, bisa nggak penjualan berdasarkan nama? Nggak bisa dong. Kayak, buat apa kalau tahu namanya? Gitu ya, nggak berguna juga untuk tim marketing, gitu. Di sense of bisnisnya. Email tentu nggak bisa, address of course juga nggak bisa, postcode nggak bisa, phone number nggak bisa. Nah, umur bisa nggak kira-kira? Ada untungnya nggak kalau kita punya data eh, penjualan berdasarkan umur? Ya mungkin bisa gitu ya. Jadi kan kita kuningin dulu, kita tandai dulu. Kemudian kota bisa nggak? Berguna nggak? Misalkan kita punya data, oh penjualan produk A paling banyak ada di kota Jogja. Kayaknya bisa ya. Bisa ya sepertinya ya. Jadi kita bisa fungsikan kota juga. Kemudian prefer produk, produk yang diminati. Bisa juga ya kita kan tunjukkan produk mana yang lebih diminati. Oke. Jadi dari sini kita bisa putuskan tiga hal. Nah, kita akan membuat sebuah laporan untuk penjualan produk berdasarkan kategorinya, berdasarkan kotanya, dan produk mana yang paling diminati. Oke, oke. Karena ini pesannya banyak banget, tenang, detailnya ada di sini. Jadi kita akan menghitung jumlah transaksi per produknya, berapa yang terjual, per kategori umurnya, dan jumlah transaksi per kotanya. Gitu ya. Gitu. Jadi kita ketika melihat data kayak gini jangan pusing dulu. Kita harus melakukan scoping atau problem statement atau kita tentukan tujuannya. Karena kalau jalan tanpa tujuan, maka tak terarah seperti hubungan tanpa tujuan, gitu ya. Jadi apapun itu harus ada tujuan yang jelas. A, A, B, B, C, C. Kalau nggak ada tujuan yang jelas, lebih baik sudahi. Gitu. Lebih baik mundur nggak jadi olah datanya, maksudnya gitu ya. Nanti Kak Dewi ke trigger gitu ya. Jadi jangan jangan tanpa tujuan. Nah, kemudian dalam proses data preparation, yang paling penting lagi adalah kita melakukan data duplicate atau data yang sama. Misalkan di sini ada penjualan Pranata iPhone 16 kategori 4 gitu ya. Nah, di kategori 4 ini kalau misalkan ada dua, redundant dua kali, redundant itu pengulangan dua kali, maka laporan kita kan jadi salah. Padahal si Pak Nasir ini cuma beli satu kali. Kalau dilaporkan dua kali kan jadi ngaco gitu ya. Nah, kita perlu melakukan yang namanya remove duplicate. Nah, bagaimana melakukan remove duplicate? Nah, di sini teman-teman bisa lihat detailnya ya. Ada di menu data dan remove Eh, duplicate. Kak Dana, sorry, ini Bilang, suaranya mengecil lagi, Kak. iya, kelihatan ijo-ijo di Zoom saya tuh kayak menghilang. Oh iya, iya, iya. Oke, makasih Kak Dana. Oke, nah, jadi sebuah data itu perlu dicek duplikasinya. Nah, caranya gimana? Teman-teman tinggal blok aja, langsung ke Ctrl A ya. Ctrl A di sini atau di blok semua secara manual juga boleh. By the way, saya nggak akan mengulangi berkali-kali ya teman-teman ya. Saya akan cuma ulang satu dua kali aja karena keterbatasan waktu. Nanti kalau saya ulang berkali-kali sampai waktu tahajud gitu ya. Jadi nggak cuma subuh tapi tahajud juga gitu. Nah, ini saya Ctrl A, kemudian lari ke data, kemudian data tools, kemudian di tengah sini ada remove duplicate. Klik aja, whatever, kemudian oke. Nah, di sini ada 17 duplicate values found and remove. Ada terdapat 17 data
duplikasi ditemukan dan sudah dihapus, guys. Dan tersisa 50.000 data. By the way, saya izin untuk login charge dulu. Oke, oke, sudah kembali. Nah, jadi di sini akan ada info nih si Excel bahwa ada 17 duplikasi loh dan sisanya 50.000 loh. Ternyata data kalian 50.000, guys. Bayangin 50.000 kalian petain satu-satu mana yang duplikasi mana yang enggak. Capek nggak tuh? Kalau kita coba, nah kita coba kayak gini, dia akan no duplicate values found, tidak ada data yang duplicate lagi. Gitu. Oke, saya ulang ya. Oke. Dari sini kita kontrol A atau blok semuanya gitu ya. Kita blok semuanya, kemudian ke data, kemudian data tools, kemudian ada di remove duplicate. Tinggal di OK kan saja, ketemu 50.000 data. That's correct, gitu ya. Buat teman-teman yang ketinggalan nanti bisa recheck di recordingnya. Nah, kemudian setelah melakukan cleaning atau remove duplicates, teman-teman bisa melakukan apa? Kita bisa melakukan formatting. Formatting di sini isikan kode pos pada kolom E berdasarkan data alamat. Nah, kode pos ini kalau di dalam alamat, kalau teman-teman lihat di sini adalah 5 kode dari sebelah kanan, ya kan? Ini 16278 nih. Saya zoom in, zoom out. Ada nih 38176, 34581 dan seterusnya. Jadi ada 5 kode sebelah kanan. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus atau sebuah formula. Saya tulis di sel. Teman-teman bisa tulis di sel atau di formula bar ya, bebas. Sama dengan dari sebelah kanan yang berarti right, ya dalam bahasa Inggris ya, right. Kanan, teksnya, titik koma atau koma, semikolon atau koma. Ini tergantung settingan teman-teman. Di mana cara ngeceknya, teman-teman ngecek aja di bantuannya. Di sini ada teks titik koma kalau tempat saya. Mungkin teman-teman koma gitu ya. Kemudian ada berapa karakter yang diambil dari sebelah kanan? Ada 5 karakter. Tutup kurung, enter. Ketemulah kode pos 02147. Sama dengan right, buka kurung. Teksnya titik koma atau koma 5 karakter, enter. One last time sama dengan right, titik buka kurung, teksnya titik koma 5 karakter, enter. Sampai sini jangan ditarik lagi, kita klik buka. Gitu ya. Jadi ketemulah kode posnya semuanya. Tuh, easy. Nggak nyampe 1 menit. Nah, setelah melakukan data cleaning and formatting, masih belum selesai. Kita bisa melakukan data combination menggunakan VLOOKUP. Nah, ini rumusnya ada di sebelah kanan ya sebenarnya ya, teman-teman kalau mau nyontek. Sebelah kanan, nah di sini ada product list. Nah, product listnya ada sebelah sini. Oh, kalau kode 1 itu iPhone 16 Pro Max, kode 2 itu iPhone 16 Pro, produk 3, dan seterusnya sampai sini. Nah, tapi di sini kan yang ada, oh teman-teman udah keisi ya, tempat saya belum, jadi di sini cuma ada kodenya doang nih. Nah, sini harus kita isi. Kita bisa pakai VLOOKUP, lookup value-nya, titik koma, ke product list, diabsolutkan, titik koma, tabel kedua, kolom kedua, tutup kurung, enter. Nah, ketemu ternyata 4 itu adalah si iPhone 16. Ya. Nah, once more time sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kodenya, titik koma,
referensinya yang ada di sini. Nah, kolom yang kita cari adalah kolom kedua, maka titik koma kolom kedua, titik koma yang exact match atau yang sama persis. Enter. Nah, sampai sini tinggal diklik 2 kali. Nah, udah ketemu nih semua. Mana yang iPhone, mana 16, mana 16e, 16 Plus, dan sebagainya. Oke. Nah, jadi cukup isi ya. Jadi itu namanya data combination, di mana kita mengkombinasikan data dari tabel referensi yang ada ke tabel kerja kita. Gitu. Oke. Nah, kemudian dari sini untuk kasus ini kita selesai di data preparation. Data preparation kita selesai. Ya, jadi data preparation tadi kita udah mencoba data scoping, melakukan project statement di mana kita menghasilkan, oh kita ingin bertujuan jumlah transaksi per produk, jumlah transaksi per kategori, umur, dan jumlah transaksi per kota. Kemudian kita udah melakukan data cleaning menggunakan remove duplicate. Kemudian kita udah menggunakan data formatting menggunakan rumus right. Ini temennya ada left, middle, right gitu ya. Kemudian ada upper, lower. Nah, itu teman-teman bisa pelajari nanti ketika ikut bootcamp-nya. Kemudian ini ada data combination. Ini ada VLOOKUP. Nah, teman-temannya itu ada index match, lookup, XLOOKUP, query, power query. Nah, itu juga teman-teman akan pelajari secara langsung di bootcamp-nya. Jadi ini kita ngintip dikit. Nah, kemudian sampai sini belum selesai teman-teman ya. Sampai sini kalau kita udah gini ngapain? Belum ada gunanya gitu kan. Nah, kemudian di sini ada data analysis. Kita ingin melakukan pengkategorian menggunakan if logic. Nah, ini pasti dulu waktu SMA sering ya. Ketika umurnya 18 sampai 34 tahun dimasukkan ke golongan muda. Kalau umurnya 35 sampai 54, maka golongan profesional. Umur 55 sampai 70 adalah golongan senior. Nah, kita ingin menggolongkan agar nanti ketika tim marketing bikin promosi atau tim marketing ingin itu bisa langsung nih kemana gitu ya, ke apakah anak muda atau ke profesional atau yang senior gitu. Nah, kita kategorikan umurnya. Nah, kita bisa kopas dari sini. Nah, di sini rumusnya adalah if umurnya, jadi di sini kita ganti ke umur ya. Umurnya G2. Nah, di sini kebetulan saya titik koma, bukan koma. Nah, ketika bacanya adalah ketika si G2 atau si umur ini kurang dari sama dengan 34, maka dia akan apa titik-titik. Nah, kalau salah, maka dia termasuk golongan muda. Kemudian, jika si G2 kurang dari 54, maka dia akan masuk profesional. Tapi kalau dia enggak masuk di kategori kurang dari 34 dan kurang dari 54, maka dia akan masuk golongan senior. Nah, jadi ini 28, dia golongan muda. Ya. Jadi ini ya batasnya ya. Jadi dia akan membatas atasnya. Kurang dari sama dengan 34 itu muda, kurang dari 54 itu profesional, sisanya senior. Gitu, baca logikanya. Jadi ini tadi bacanya, jika umurnya kurang dari sama dengan 34, dia muda. Umurnya
kurang dari sama dengan 54 dan di atas 34 berarti ya, karena ini di depannya udah ada duluan, maka dia profesional, sisanya termasuk golongan senior. Gitu. Oke, tinggal diklik 2 kali, set, langsung masuk semuanya. Nah, gitu. Nah, oke. Nah, sampai sini, teman-teman, kalau teman-teman ke kanan, ini akan ada beberapa contoh penggunaannya. Di sini ada jumlah transaksi per produk, gitu ya. Jumlah transaksi per produknya. Oh, ternyata kita bisa visualisasikan seperti ini. Kemudian jumlah transaksi per kategori itu seperti ini, per umur. Ada berapa, berapa, dan berapa. Tapi ini berarti harus pakai rumus dong. Nah, ini ada rumus CONIF dan pakai rumus CONIF dan data visualisasi gitu ya. Teman-teman bisa pelajari mandiri atau kalau ingin detail teman-teman bisa ikut bootcamp. Nanti kita akan bahas secara detail di satu pertemuan. Nah, dan ada cara lebih mudah lagi untuk bikin kayak gini tanpa ada CONIF, rumus-rumus yang ribet. Hanya ada cukup 2 klik. Nah, kita akan menggunakan pivot table. Nah, kita akan menggunakan pivot table. Nah, detail ini akan dibahas pada sesi intensif bootcamp Basic Excel Bootcamp. Nah, ini saya contekkan sedikit. Nah, kita akan membuat tiga pivot table. Jadi bentuk pivot table itu kayak gini. Jadi pivot table itu bentuknya kayak gini. Teman-teman bisa melakukan pivot table. Saya keluarkan 3 pivot table. Jadi ini cuma 2 klik ya. Insert, pivot table, selesai. Gitu. Jadi 2 kali klik doang. Ketemu rumus ini. Ketemu rumus jumlah transaksi per produk, jumlah transaksi per produk berdasarkan umur, ini per kota. Jadi ini berdasarkan produknya, ini berdasarkan kotanya. Sorry, umurnya, ini berdasarkan kotanya. Gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, ada pilihan slicernya. Gitu ya. Ini ada pilihan slicernya. Nah, slicernya ini bisa per pivot table yang udah kita keluarkan. Jadi per pivot table-nya kita bisa keluarkan pilihan slicer-nya. Oke. Nah, dia juga akan mengeluarkan si grafik-grafik ini. Nah, pemilihan grafik pun sebenarnya nggak bisa asal-asalan ya teman-teman ya. Mungkin kalau selama ini teman-teman bikin grafiknya itu, oh aku suka banget nih bentuk pie atau lagi lapar donat chart kayak gini. Ya udah bikin pie chart gitu ya. Nggak bisa kayak gitu guys. Gitu. Misalkan teman-teman pakai data ini menggunakan pie chart, itu pasti langsung dirobek sama manajer kalian. Atau kalau nggak dirobek, berarti manajer kalian nggak tahu caranya. Gitu ya. Kalau nemu di consulting, langsung disobek, dimermalukan kalian gitu ya. Kenapa? Karena ada aturannya. Kalau datanya lebih dari, ini saya spoiler dikit, ketika variabelnya lebih dari 4 atau 5, itu nggak bisa menggunakan pie chart atau donut chart. Haram hukumnya. Gitu ya. Pie chart dan donut chart hanya digunakan untuk variabel yang kurang dari 4 atau 5 saja. Gitu. Nah, of course, itu banyak banget kita bisa lihat apakah teman-teman mau menampilkan data perbandingan, data part of a whole, kemudian data distribusi, data trend itu ada chartnya masing-masing. Gitu. Nah, kemudian hasil akhirnya tuh kayak apa? Hasil akhirnya teman-teman bisa lihat di dashboard. Nah, ini sederhana banget. iPhone sales di Indonesia, dashboard laporan penjualan iPhone
di Indonesia. Ini secara otomatis, misalkan dibuang datanya ya, ini ada 50.000. Misalkan ini saya buang datanya satu. Sorry, bentar. Oke, misalkan datanya ini saya buang satu. Nah, dia akan keubah 49999. Keubah otomatis, guys. Gitu ya. Ini ada laporan kita. Bos, nanti Dana tolong dong laporan hari ini gimana penjualannya. Langsung screenshot, selesai. Kirim filenya, selesai. Gitu. Nggak perlu bikin-bikin laporan lagi. Gitu. Nah, mau di sini ada yang, oh ternyata datanya nggak valid nih, dihapus. Dashboardnya udah berubah otomatis, men. Ada 49.000 penjualan, 988 penjualan. Gitu. Nah, kemudian di sini ada jumlah transaksi per produknya. Di sini bisa lihat nih, produk tertingginya ada di iPhone 16 Plus. Kedua adalah iPhone 16. Kemudian di sini di sebelah kanan kita juga bisa lihat kategori umur. Yang muda berapa? Ada 15.000, yang profesional ada 19.000, yang golongan senior 15.000 sekian. Kemudian dari kotanya paling banyak ternyata pembeliannya ada di Jakarta, kemudian Bandung, Jogja, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ini bisa dilihat. Nah, tapi Mas, masa cuma gede doang mah? Yang tadi juga bisa. Jangan salah. Misalkan bos kita pengen tolong dong Dana, saya cuma pengen lihat penjualan yang ada di Jogja aja. Bisa nggak? Kenapa sih Jogja cuma 5.000 gitu ya? Tinggal kita cari kota Jogja, klik Jogjanya. Set. Hmm, Magic bukan? Ternyata di Jogja, golongan mudanya ada 1.600 penjualan, 1.900 profesional, dan 1.500 senior. Dan yang mendominasi masih iPhone 16 Plus. Gitu. Oke, kalau kita lihat di Surabaya. Di Surabaya ternyata iPhone 16 lebih banyak daripada 16 Plus. Gitu ya. Misalkan kita lihat lagi di Denpasar. Denpasar juga iPhone 16 gitu ya. Nah, kita lihat deh, misalkan anak muda tuh preferensinya gimana gitu ya, golongan muda. Klik golongan muda. Oh, anak muda ternyata banyak belinya 16 Plus dan 16 dan kebanyakan di Jakarta gitu. Kalau yang sepuh deh, nah, kayak yang sepuh, oh ternyata kalau orang sepuh udah lebih tua, yang senior gitu ya, itu lebih prefer 16 daripada 16 Plus. Nah, terus kita pengen tahu, kalau misalkan iPhone SE, ini kan yang versi ini ya, versi miring ya. iPhone SE ini yang beli siapa sih gitu ya? Klik aja iPhone SE. Oh, iPhone SE ternyata pembelinya kebanyakan golongan profesional. Karena mungkin ya terbatas pemasukannya gitu. Kemudian masih didominasi Jakarta dan Bandung. Kalau misalkan yang 15 Pro, nah dan macam-macamnya gitu guys. Jadi laporan ini sangat fleksibel ketika kita membuat sebuah interaktif dashboard gitu. Nah, jadi interaktif dashboard ini sangat berguna ketika teman-teman itu melakukan laporan yang continuous guys gitu. Jadi nggak perlu berkali-kali, nggak perlu mengulang-ulang gitu. Misalkan mau golongan profesional yang ada di Jakarta, mereka pada belinya apa? Oh, profesional yang ada di Jakarta itu masih belinya 16 plus sama 16. Kalau Jakarta yang golongan muda, oke 16 plus. Kalau senior, loh, berarti golongan senior yang di Jakarta kebanyakan masih 16 plus.
Kalau golongan senior yang di Jogja kali ya. Nah, kalau yang di Jogja ternyata kebanyakan iPhone 16 gitu. Jadi itu adalah sekilas tentang interactive dashboard, di mana ini adalah produk final atau bisa jadikan portofolio teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen punya portofolio sekeren ini masih 5% aja dari 100% gitu ya. Teman-teman nanti bisa mengikuti lebih detail di Intensive Basic Excel Bootcamp by Expert.id. Of course kita akan bahas lebih detail, nggak cuma 9 hal ini gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sampai interactive dashboard. Sebelum kita masuk ke Q&A, mungkin ada info dari tim. Saya kembalikan waktunya ke Kak Dewi. Monggo Kak Dewi. Wah, terima kasih banyak ya Kak Dana. Benar-benar menarik nih buat materinya. Menarik dan bermanfaat banget buat teman-teman yang pengen jadi data analisis atau fresh graduate nih kayak aku. Itu benar-benar menarik banget sih materinya. Apalagi tadi Kak Dana ada sedikit nyenggol tentang salary, tentang data analisis itu aku kayak jadi terinspirasi dan semangat. Lumayan besar juga ya, 2 digit. Oke, eh, mari kita masuk ke sesi berikutnya ya teman-teman. Sesi berikutnya ini bakal ada info menarik tentang expert yang akan dibawakan oleh Mbak Fatiha. Halo Mbak Fatiha, Halo, selamat malam, Mbak Dewi. Suaraku jelas ya? jelas-jelas Mbak. Oke. Mbak Fatiha lagi di mana nih? Lagi di rumah aja, di Jogja. Sama Mas Gimana Dana Mbak? sama. Oke, oke. Gimana Mbak Fatiha kabarnya? Sehat, Alhamdulillah. Gimana Mbak Dewi sehat? Alhamdulillah sehat juga. Mbak Fatiha mau kasih informasi apa nih ke teman-teman? Oke. Aku hari ini ada informasi penting teman-teman, jadi stay tune ya, gitu ya. Boleh aku izin share Oke. screen ya? Boleh ke Mbak Fatiha. Bentar. Sudah masuk Mbak Dewi? Belum Mbak Fatiha. Masih muter terus gitu Mbak. Ya. Oke, sudah masuk Mbak Fatiha? Sudah. Sudah, sudah. Oke, aman ya. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan nama aku Fatiha, ya aku tim CRM dari Expert gitu ya. Masih semangat ya semuanya teman-teman gitu. Sebelum kita nanti masuk ke Q&A, aku ada beberapa informasi penting nih buat teman-teman gitu ya. Jadi aku lanjut dulu. Nah, sebelum aku masuk ke sana teman-teman, jadi di sini aku pengen tahu deh gitu ya, teman-teman yang ikut mini bootcamp pada malam hari ini gitu. Kira-kira apa sih alasannya teman-teman gitu ya untuk pengen gitu belajar tentang Excel gitu ya. Teman-teman bisa tulis di kolom komen gitu ya. Mungkin ada yang pengen upgrade skill atau mungkin teman-teman pengen mempersiapkan masuk kerja. Nah, kira-kira apa sih alasan teman-teman tertarik untuk belajar Excel? Tuh. Oke, udah banyak yang masuk ya teman-teman ya. Jadi pengen kerja jadi data analis, mempermudah pengolahan data, betul, update skill, sama pengen portonya. Oke, oke, siap-siap. Aku sangat bersyukur banget ya teman-teman karena di sini banyak banget yang pengen upgrade skill gitu ya karena kita tahu sendiri bahwa persaingan pekerjaan tuh semakin susah gitu ya teman-teman ya setiap tahun itu Pak. Semakin banyak ya teman-teman kita yang lulus dari kuliah, yang fresh graduate, yang pengen daftar kerja dan banyak banget juga sekarang ya badai layoff di mana-mana kayak gitu. Jadi aku harap teman-teman tetap terus update skill gitu ya teman-teman ya biar kita semakin di depan gitu gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman sharingnya. Aku lanjut lagi gitu ya.
Nah, di sini ada beberapa peluang karir ya teman-teman ya. Jadi di sini tadi aku juga sempat dengar dari Mas Dana tadi ya bahwa kalau di data analis itu gajinya lumayan gede gitu ya. Nah, di sini ada buktinya juga nih teman-teman ya. Jadi di sini ada beberapa lowongan pekerjaan sebagai data analisis seperti apa sih gitu ya. Ini ada data analisis gajinya 7 sampai 10 juta, data analisis 6 sampai 6,5 juta, data reporting officer dan junior data analisis. Nah, kita tahu dan ini bukti juga teman-teman bahwa data analisis ini masih banyak dibutuhkan teman-teman ya. Di semua pekerjaan, bahkan menurut aku ya teman-teman ya, semua lini pekerjaan tuh sekarang butuh banget tentang data analisis ini. Atau sekedar kita tahu Excel gitu ya, jadi biar bisa mempermudah pekerjaan kita gitu. Nah, sama yang seperti ini diajarkan Mas Dana begitu ya. Nah, di sini juga ada data nih teman-teman bahwa benar ya, benar menjadi data analis itu membuka peluang teman-teman untuk dapat gaji 2 digit teman-teman ya. Di sini jadi ada pengalaman 0 sampai 1 tahun teman-teman bisa dapat 5 sampai 9 juta, 1 sampai 3 tahun teman-teman bisa dapat 6 sampai 11 juta, 4 sampai 6 tahun 7 sampai 16 juta, dan 7 sampai 9 tahun bisa 8 sampai 18 juta teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman di sini yang masih bingung atau apa ya kayak masih ragu gitu ya, sebenarnya data analysis ini bisa nggak ya aku masukin kayak gitu, aku kalau mau switch kali ke data analysis ini worth it nggak ya gitu. Nah teman-teman yang kita tahu tadi ya bahwa banyak banget sekarang lowongan tentang data analysis dan juga peluang gajinya semakin besar teman-teman, dan belum banyak nih ya teman-teman yang fokus di sana kayak gitu ya, karena di jurusan kuliah pun nanti teman-teman korek korek aja ya, koreksi aja gitu, kalau setahu aku ya belum ada kampus yang khusus untuk membahas data analisis ini kayak gitu ya. Jadi teman-teman mungkin belum pernah belajar. Nah, teman yang mau belajar bisa ikut bootcamp tentang data analisis ini. Oke, kita lanjut. Nah, siapa aja sih ya yang belajar tentang data analisis dengan menggunakan Excel ini gitu ya? Sebenarnya siapapun bisa ya teman-teman ya. Tapi aku gambarin ada 3 nih ya contohnya kayak gitu ke teman-teman yang mahasiswa atau fresh graduate. Nah, tadi aku lihat juga nih di grup ya, teman-teman juga sudah share apa sih sekarang kegiatan teman-teman kayak gitu. Ternyata aku cek banyak banget teman-teman yang mahasiswa dan fresh graduate kayak gitu. Nah, untuk mahasiswa dan fresh graduate ini, menurut aku penting banget ketika teman-teman itu ikut kelas atau bootcamp buat upgrade skill gitu. Kenapa? Karena mungkin teman-teman di sini belum pernah bekerja gitu ya sebelumnya, jadi teman-teman nggak punya portofolio misalnya atau sertifikat. Nah, teman-teman ketika ikut bootcamp itu teman-teman nanti bisa punya portofolio, bisa punya apa namanya sertifikat, dan itu bisa menjadi nilai plus teman-teman ketika teman-teman melamar pekerjaan kayak gitu. Jadi mungkin bisa menjadi nilai plus lebih dari yang lain gitu ya teman-teman, karena kan mungkin belum pernah ada portofolio, belum pernah ada pengalaman kerja dan juga lain-lain, jadi bisa melirik HR gitu ya ketika teman-teman melamar pekerjaan kayak gitu. Nah, atau teman-teman yang pengen upgrade skill. Tadi banyak banget ya alasannya dari teman-teman yang pengen upgrade skill kayak gitu. Nah, untuk upgrade skill ini bisa untuk siapa aja juga gitu ya. Terutama juga buat teman-teman yang mungkin sudah bekerja sekarang kayak gitu. Nah, mungkin pengen meningkatkan efisiensi kerja, pengen mempercepat jenjang karir teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman harus upgrade skill terus begitu ya, terutama tentang data analis dengan menggunakan Excel ini. Atau teman-teman yang ingin switch karir kayak gitu ya. Jadi mungkin yang sebelumnya kerjanya nggak di data analisis, tidak berkaitan dengan data gitu ya, misalnya HR atau misalnya sales atau misalnya apalagi ya. Mungkin teman-teman yang nggak masuk di sana gitu ya. Nah, terus tertarik nih karena tadi gajinya juga lumayan besar gitu ya. Terus ternyata lowongannya juga luas gitu. Nah, teman-teman bisa belajar lewat eh, bootcamp gitu ya untuk upgrade skillnya teman-teman. Karena kan kalau switch career ini berarti teman-teman belum pernah belajar kan sebelumnya gitu. Nah, nanti kuliah teman-teman harus kuliah lagi misalnya dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa ikut bootcamp karena nanti di bootcamp itu ada portofolio dan juga sertifikat yang itu bisa menunjang karir teman-teman gitu. Oke. Nah, mau berkarir sebagai data analis tapi masih bingung gimana caranya gitu. Nah, ini informasi yang mau aku kasih ke teman-teman. Nah, di expert ini teman-teman tadi sudah dijelaskan juga ya expert itu apa oleh Mbak Dewi gitu. Nah, di expert sendiri kita ada kelas internship bootcamp Microsoft Excel for Data Analysis teman-teman. Dan sekarang ini kita sudah berjalan di batch 33. Ya, jadi udah banyak banget ya kita sudah
mungkin ada ribuan alumni ya dari kelas Excel kita ini gitu. Nah, untuk kelas terdekat kita ada di 23 April besok teman-teman ya. Jadi kelas terdekat kita ada di bulan ini di tanggal 23 April tahun 2025. Nah, sama siapa aja sih mentornya gitu ya? Tak lain dan tidak bukan ya sama Mas Dana ya yang tadi juga udah belajar sama teman-teman gitu. Nah, nanti akan ada Kak Dana juga, Kak Perdana Suteja Putra. Beliau adalah ex-konsultan Accenture, dosen teknik industri Universitas Negeri Yogyakarta. Dan juga nanti juga ada Kak Arya Dimas Suprayitno, yaitu Research Project Assistant Universitas Airlangga, dan juga ada Kak Vira. Jadi Kak Vira ini data analis dan fasilitator at FMCD Company gitu. Jadi nanti ada 3 mentor ya teman-teman yang akan membantu belajar teman-teman gitu. Dan juga ini ada informasi juga teman-teman kalau kita tuh ada 2 kelas. Jadi ada kelas yang basic dan juga kelas advance kayak gitu. Nah, jadi teman-teman nanti bisa milih kalau teman-teman merasa pengen belajar dari basic, pengen belajar dari dasar, pengen belajar dari awal banget karena teman-teman sebelumnya belum pernah belajar. Nah, teman-teman bisa ikut yang kelas basic kayak gitu. Tapi kalau mungkin teman-teman pengen update skill lain lagi terkait dengan Excel, udah pernah belajar nih sebelumnya, nah teman-teman bisa ikut kelas yang advance kayak gitu ya. Oke, nah benefit apa aja sih yang bakal teman-teman dapatin ketika ikut kelas di Expert begitu ya? Jadi teman-teman kita akan ada 9 sesi live class dalam waktu 1 bulan teman-teman. Jadi ini nggak cuma rekaman aja ya. Jadi teman-teman akan live class langsung sama mentor kita kayak gitu. Jadi nanti ada penjelasan, ada praktek juga ya pastinya. Jadi nggak cuma rekaman, kalian bisa langsung tanya jawab juga di saat kelas kayak gitu ya. Nah, yang kedua, teman-teman bakal dapat sertifikat. Sertifikat kita ini juga sudah sertifikat resmi yang sudah diakui oleh Kemnaker, teman-teman. Jadi sertifikat ini sudah bisa digunakan teman-teman untuk melamar pekerjaan, atau melamar CPNS, atau yang lain-lain lah gitu. Atau ditaruh di LinkedIn itu juga bisa banget, teman-teman. Jadi sertifikat kita sudah bisa digunakan ya. Oke, yang ketiga, kurikulum kita sudah sesuai SKKNI atau Standar Kerja Komprehensif Nasional Indonesia. Jadi kurikulum kita sudah disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan pasar teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman belajar di tempat kita, nah semua yang dipelajari teman-teman itu juga bisa langsung dipraktekkan di tempat kerja gitu ya. Jadi sudah disesuaikan. Ada juga free psychological online assessment. Jadi nanti akan ada beberapa tes yang bisa teman-teman dapatin secara free gitu ya. Ada tes gaya kerja, ada tes copy ada tes kepemimpinan dan lain-lain. Nah, itu juga bisa teman-teman gunakan untuk lebih mengenal gitu ya, lebih mengenal diri kalian sendiri kayak gitu. Aku tuh sebenarnya cara kerjanya seperti apa sih yang efektif dan efisien gitu. Sebenarnya aku tuh seperti apa sih gaya kerjanya kayak gitu. Teman-teman nanti bisa dapat free seperti itu di kelas kita juga. Oke, selanjutnya ada pembentukan portofolio dari final project, teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa dapat portofolio nih dari sini gitu. Dan dari portofolio ini teman-teman nanti bisa bisa share portofolio itu di LinkedIn-nya teman-teman, atau untuk bukti teman-teman ketika teman-teman tuh bisa loh, aku udah bisa loh ini data analisis ini dengan penggunaan Excel kayak gitu. Jadi ya teman-teman, terus ada akses materi dan rekaman kelas umum hidup teman-teman. Jadi ketika teman-teman nanti nggak bisa ikut kelas ya, jadi kita kan ada 9 sesi live class. Mungkin salah satu dari hari teman-teman itu nggak bisa, teman-teman juga bisa cek via rekaman. Atau nanti setelah kelas selesai gitu ya, teman-teman lupa materinya, pengen belajar lagi kayak gitu. Nah, teman-teman bisa buka lagi rekamannya gitu ya, dan ini aksesnya itu seumur hidup teman-teman. Jadi bisa digunakan kapanpun, dimanapun gitu ya. Bisa digunakan siapapun juga. Oke, selanjutnya nanti akan ada grup mentoring juga dan juga networking. Nah, untuk ini nanti teman-teman bisa ada grup WA gitu ya, teman-teman. Ada peserta dan juga ada mentornya. Nah, di sana nanti teman-teman bisa tanya jawab langsung sama mentor juga. Nggak cuma waktu kelas, tapi di luar kelas pun teman-teman bisa saling sharing di sana, bisa saling sharing pertanyaan, atau mungkin nanti kalau udah kelasnya berakhir gitu ya, teman-teman bisa saling sharing lowongan pekerjaan kayak gitu. Karena untuk grup ini nggak akan kita bubarin teman-teman sampai kelasnya pun udah selesai, kita nggak akan bubarin. Jadi teman-teman masih bisa saling sharing di sana, masih bisa saling sharing project misalnya, pekerjaan, lowongan pekerjaan, atau informasi tentang Excel, kalian bisa share di sana. Gitu.
ada professional branding dan juga final project mentorship. Nah, untuk final project mentorship ini, teman-teman, tadi aku juga ada beberapa pertanyaan nih dari peserta gitu ya. Nanti untuk final projectnya ada mentoringnya enggak? Tenang teman-teman bakal ada. Jadi nanti teman-teman bisa mentoring tentang final project-nya teman-teman. Kenapa? Karena final project ini harus yang terbaik ya, karena bakal jadi portofolio teman-teman kayak gitu. Jadi tenang aja teman-teman, nanti akan ada mentorship-nya langsung sama mentor juga. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk yang basic level ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman tertarik dengan advance-nya, teman-teman bisa langsung tanya aku aja di chat gitu ya. Nah, untuk basic level ini, teman-teman bakal dapat apa aja sih, manfaat apa aja sih yang bakal teman-teman dapetin gitu ya. Yang pertama, teman-teman bisa melatih kemampuan data cleaning dan juga data formatting. Teman-teman bisa mempraktekkan proses data menggunakan index match dan VLOOKUP. Nah, ini teman-teman, aku banyak banget dapat pertanyaan, bisa nggak sih Kak belajar VLOOKUP-nya nanti di kelas? Ada teman-teman. Jadi kita akan ada membahas tentang index dan VLOOKUP gitu. Nah, yang ketiga, meningkatkan kemampuan analisis data melalui data calculating dan juga local function. Oke, selanjutnya ada mengelola dan menampilkan data secara praktis menggunakan pivot table, melakukan visualisasi data yang dianalisis dengan tampilan yang menarik, dan juga membuat report dalam bentuk interaktif dashboard. Jadi nanti teman-teman juga bisa bikin dashboard gitu ya. Jadi bakal ada contohnya. Oke, selanjutnya ini adalah jadwalnya ya teman-teman, tenang aja, jadwal kita tuh di malam hari, jadi nggak akan mengganggu waktu teman-teman bekerja ataupun kuliah, gitu ya. Jadi jadwal kita di jam 19.30 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat, dan di setiap hari Rabu dan hari Jumat ya, gitu ya. Jadwalnya di hari Rabu dan hari Jumat. Kita ada 9 kali pertemuan. Pertemuan pertama akan membahas tentang perkenalan dengan Microsoft Excel Fundamentals gitu ya. Nah, ini juga teman-teman banyak banget pertanyaan, kalau aku nggak pernah belajar Excel sama sekali, bisa nggak ya ikut kelas ini? Bisa nggak yang ikutin kelas? Bisa, teman-teman. Ya, tadi Mas Dana juga udah jelasin dari dasar banget ya, teman-teman. Nah, itu juga akan kita bahas nanti di kelas kayak gitu. Jadi akan belajar dari dasar, dari awal. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir yang mungkin belum pernah belajar atau masih awam banget tentang Excel. Tenang aja teman-teman, nanti tetap bisa ngikutin kelasnya. Karena kita belajar dari perkenalannya juga. Kayak gitu. Oke, yang kedua, pertemuan kedua nanti akan membahas playing with data atau data cleaning. Pertemuan ketiga ada membahas data formatting dan juga processing. Pertemuan keempat ada data combination dari data validation. Pertemuan kelima ada working with data calculating dan juga logical function. Pertemuan keenam pivot table. Pertemuan ketujuh data visualization. Pertemuan ke-8 mentoring class. Nah, ini mentoring class ini adalah yang tadi aku bilang untuk mentoring final project-nya teman-teman kayak gitu. Jadi final project ini yang akan jadi portofolio teman-teman. Jadi manfaatkan dengan baik di pertemuan ini untuk mentoring atau tanya jawab terkait dengan portofolio teman-teman gitu. Dan untuk pertemuan ke-9 nanti akan membahas data analisis dan juga reporting itu. Nah, semua materi ini ya aku ulangi lagi, ini sudah sesuai dengan kurikulum standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI, teman-teman. Jadi tenang aja, semua materi ini juga sudah disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan pasar, ya. Jadi sudah pasti teman-teman siap kerja gitu ya, ketika teman-teman belajar semua materi kita, kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, alumni kita ya, peserta expert ini udah 9.000 lebih ya. Ini lebih sih teman-teman, ini karena hitungan dari Desember 2024. Kita udah di bulan April ya, jadi sudah lebih dari 9.000 alumni dari bootcamp kita. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ini terpercaya nggak sih kelasnya kayak gitu. Nah, sudah dibuktikan gitu ya dengan banyaknya alumni kita. Kita lanjut teman-teman. Nah, ini adalah contoh portofolio dari alumni kita, Kak Dewi Budaya. Jadi Kak Dewi ini nge-share untuk portofolionya di LinkedIn teman-teman. Nah, nanti teman-teman juga bisa seperti ini gitu ya, nge-share portofolio yang teman-teman buat di LinkedIn-nya teman-teman kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga beberapa portofolio ya teman-teman ya dari alumni kita. Jadi teman-teman nih ya, uniknya gitu ya, mungkin sebelum ikut kelas itu teman-teman ngerasa, aduh aku nggak bisa sama sekali nih Excel, udah aku mundur gitu ya. Tapi setelah teman-teman ikut kelas, teman-teman udah bisa bikin kayak gini loh. Jadi keren banget teman-teman. Dan ini sangat dibutuhkan banget di dunia kerja. Sebagai orang yang bekerja juga nih ya. Jadi di tempat kerja tuh
penting banget kita bisa seperti ini teman-teman, dibutuhkan dan bisa menjadi nilai lebih kita kayak gitu untuk menjadi pertimbangan HR ketika memilih kandidat seperti itu. Oke, ini contoh sertifikatnya juga teman-teman. Jadi expert adalah lembaga pelatihan kerja yang sudah berlisensi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Nah, untuk di sertifikatnya nanti kita juga sudah ada tulisannya kementerian ya teman-teman ya, Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia sudah berizin gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir untuk sertifikat kita ini bisa digunakan teman-teman untuk melamar pekerjaan dan lain-lain atau kebutuhan kampus itu juga bisa banget. Ini gambaran keterangan ya teman-teman ya. Jadi nanti sertifikatnya nggak cuma satu halaman ya teman-teman ya, ada sekitar 3 atau 4 gitu. Ini hanya gambaran depannya aja. Nah ini untuk trailernya teman-teman. Awal-awal nggak perlu bingung karena kita nggak akan langsung hands-on juga. Jadi hari ini kita akan coba mengenal di fundamentals ini seperti tadi yang Mas Rintang katakan, kita main tahu basic Microsoft Excel itu seperti apa. Dengan ketentuan exact match yang sama seperti itu kurung. Enter. Ini kita bisa lihat, oh omsetnya naik terus nih. Yang mau pilih Januari sampai Februari itu lah, dan jadi akan termasuk gitu. Oke, itu gambaran kelasnya ya teman-teman seperti apa. Tadi ada suara-suaranya tak ada juga gitu ya. Kita lanjut. Oke, ini untuk beberapa testimoni dari alumni Excel ya teman-teman ya. Jadi di sini ada Kak Rudi. Jadi Kak Rudi ini adalah HR Manager at PLN Batam. Saya sangat puas dengan pekerjaan ini karena banyak ilmu baru yang saya dapatkan. Terima kasih banyak kepada expert dan mentor-mentor yang penuh semangat. Nah, teman-teman di sini aku juga mau ngasih tahu ya, ternyata yang daftar kelas kita itu nggak cuma teman-teman yang mungkin di akuntansi atau di admin lah atau di data analisis ya. Karena ini kita bisa lihat sendiri Kak Rudi ini HR, tapi juga belajar tentang Excel. Ada juga mahasiswa dari Kak Ardia Zaki, sebagai mahasiswa akhir yang sedang mengerjakan skripsi, belajar Excel di Innovative Bootcamp Expert benar-benar membantu dan mempermudah pekerjaan terkait dengan data. Lalu juga teman-teman yang mungkin lagi skripsi, teman-teman juga bisa belajar tentang Excel di kita. Dan juga ada Kak Ikhtiar, yaitu Kak Ikhtiar Hasan, Supply Chain Supervisor at ID Express. Setelah mengikuti bootcamp ini, saya merasa sangat terbantu dalam mengerjakan pekerjaan saya, karena kurikulumnya terstruktur dan material sangat baik dan mempermudah dalam pembelajaran. Wow, ada Kak Maria juga, Operation Staff at Staffing Group, bootcampnya menarik, murah dari bootcamp yang lain, tapi ilmu yang diberikan full kayak bootcamp berbayar jutaan. Disclaimer teman-teman, kita harganya nggak jutaan ya, nggak nyampe jutaan. Oke, ini tante langsung harganya teman-teman ya. Jadi kita itu di bootcampnya Expert itu ada tentang Excel ini, dan di sini kita tadi sudah jelaskan ya beberapa benefitnya, dan ini ada gambarannya teman-teman. Benefit kita tuh kalau dihargain gitu ya, berharga tuh berapa sih kayak gitu ya, tentang tadi project based mentorshipnya ya, tentang mentorshipnya tadi mungkin bisa senilai 2 juta, atau sertifikat yang digunakan, karena beberapa sertifikat itu masih berbayar lagi ya teman-teman ya. Nah untuk kita enggak, jadi sertifikatnya bisa dihargai sampai 500-an, 300 sampai 500-an. Ada grup mentor dan juga networking mungkin senilai itu ya 500 atau bahkan lebih, karena networking itu bisa menjangkau semuanya gitu ya. Dan ada free psychological online assessment gitu, dan itu nanti gratis ya teman-teman. Mungkin kalau total benefitnya kalau dinilai uang sekitar 3.297.000 rupiah. Tapi tenang aja teman-teman ya, untuk kelas kita harganya cuma 300.000 aja, 299.000, dan ini terbatas untuk mungkin 10 peserta aja ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang tertarik bisa langsung chat Excel ke nomor 082241350730. Ini sudah di-share juga nanti tadi sama tim expert ya, dan beberapa juga sudah masuk ya teman-teman. Jadi yang tertarik bisa langsung chat aja gitu. 300.000 ini sudah termasuk semuanya ya teman-teman ya, nggak ada biaya tambahan lagi di akhir gitu ya.
udah dapat sertifikat, udah dapat rekamannya juga, bisa akses umur hidup, ada free physical assessment dan lain-lain ya. Jadi aku bagi teman-teman yang tertarik untuk ikut kelasnya bisa chat aja langsung di nomor 0822 4135 0730 atau chat Excel aja langsung ke nomor aku kayak gitu ya. Ini aku cek tadi aku kaget banget ternyata yang masuk udah banyak banget ya. Jadi teman-teman yang tertarik bisa langsung chat aja tuh ke nomor aku. Dan ini terbatas ya teman-teman ya, cuma 10 peserta aja dari berapa peserta di malam ini? 400 orang gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini gambarannya teman-teman. Ya, mungkin di sini teman-teman yang sering ngopi. Ngopi itu harganya berapa sih sekarang ya? Sekali ngopi mungkin 25.000, 30.000 gitu ya. Nah, jatah ngopi teman-teman seminggu itu ya, kalau dibeliin kelas Excel bisa bermanfaat seumur hidup ya teman-teman ya. Bisa belajar Excel dari yang nggak bisa jadi bisa. Nanti setelah seminggu kalian bisa ngopi lagi gitu ya. Jadi yang tertarik buat ikut kelas kita bisa langsung chat aja ke nomor yang tadi gitu ya teman-teman. Oke, oh di sini aku mau share sesuatu juga teman-teman ya. Jadi mungkin di kampus kalian ada apa ya kayak semacam self development program gitu ya. Nah, teman-teman bisa banget kerjasama sama expert gitu karena beberapa kampus sudah pernah bekerja sama dengan expert. Salah satunya adalah Universitas Airlangga. Jadi dari Universitas Airlangga ini mengadakan kelas self development program terkait dengan Excel. Teman-teman bisa langsung chat aku aja kalau misalnya ada yang tertarik untuk kelasnya dengan sama-sama kita kayak gitu. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga info yang aku kasih juga bermanfaat buat teman-teman. Ilmu yang teman-teman dapetin pada malam hari ini juga bermanfaat. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Kembali ke Mbak Dewi ya. Wah, terima kasih banyak buat informasinya ya Mbak Fatihah. Nah, buat teman-teman yang berminat buat join ke Expert, teman-teman bisa menghubungi nomor Mbak Fatihah. Dan untuk khusus bootcamp malam hari ini ada potongan harga untuk 10 orang tercepat. Sepertinya tadi udah banyak ya Mbak yang masuk ke Mbak Fatihah. Gimana Mbak Fatihah suaranya? Astagfirullah lupa. Yup. Banyak-banyak guys. Lumayan banyak nih yang masuk ke aku. Jadi mungkin yang tertarik bisa langsung chat aja karena terbatas gitu ya harganya dan menurut aku worth it banget dengan harga segitu teman-teman bisa dapetin semua fasilitas yang udah aku sebutin tadi dan tidak ada tambahan biaya lagi nanti di akhir itu ya. Betul, betul sekali. Nah, buat teman-teman yang nggak dapat promonya, teman-teman jangan bersedih ya. Teman-teman bisa kepoin Instagram Expert. Teman-teman untuk pelanggan setia Expert, Expert selalu ngirim promo di setiap bulannya. Teman-teman bisa kepoin terus Instagram kita ya. Oke. Eh, Teman-teman apakah masih semangat? Oh, Kak Dana, apakah masih semangat, Kak? Menunggu kita semua untuk masuk ke Q&A session. Oke, oke, oke. Ya, kita masuk ke sesi pertanyaan ya, teman-teman. Maaf nih buat teman-teman, kita nggak bisa buat jawabin semua pertanyaan dari teman-teman, tapi tenang aja, aku udah ngerangkum pertanyaan yang akan mencakup semua dari pertanyaan teman-teman. Tanpa nunggu-nunggu, aku bacain pertanyaan yang pertama ya. Untuk pertanyaan pertama nih, Kak Dana, dari Kak Ridwan. Menurut Kak Dana, untuk data analisis tools pendukung Excel yang paling sering dipakai itu apa sih, Kak? Oke, oke. By the way, dari Mas Ridwan ya. Ya, Data analysis tools pendukung Excel yang paling sering dipakai itu apa sih? Nah, kalau kita ngomongin tools yang paling pendukung dalam pekerjaan sebuah data analis, itu of course paling penting teman-teman harus menguasai Excel terlebih dahulu. Itulah kenapa dalam penyusunan kurikulum di Incentive Bootcamp itu kita benar-benar tidak hanya serta-merta tim expert itu bikin terus saya suruh ngisi itu enggak gitu ya.
Benar-benar kita brainstorming buat sama teman-teman di bidang consulting, di berbagai perbankan, consulting, dan berbagai macam sektor gitu ya, untuk membuat kurikulum yang benar-benar di basic itu apa yang harus dipelajari untuk memasuki ranah data analis newbie. Nah, setelah newbie nanti kalian bisa masuk apa? Nah, kalau tools pendukungnya, teman-teman pasti juga udah tahu ada Power BI, Power Query, kemudian ada Power Pivot, Toolpack, Slicer, dan teman-temannya. Tapi kita selalu bilang kalau di consulting ya, data analyst, di dunia data analyst kita ya, kadang itu junior kita tuh lupa cara VLOOKUP kita, cara yang basic tuh lupa, cara probability statement tuh lupa gitu ya. Jadi mending kalian itu belajar Excel basic dulu, baru kalian bisa belajar ke lainnya gitu. Gitu untuk jawaban untuk Mas Ridwan. Boleh ke next question, Kak Dewi. Oke. Untuk next pertanyaan dari Kak Devina Rohmania Safitri, bagaimana memvalidasi apakah hasil analisis kita di Excel sudah akurat? Adakah checklist sederhana yang bisa diikuti, Kak? Oke, kalau kita ngomongin gimana sih caranya memvalidasi apakah sebuah hasil analisis kita itu udah akurat atau belum, atau kita ngomongin adakah checklist sederhana yang bisa diikuti gitu ya. Nah, pada dasarnya ketika kita melakukan sebuah analisis, pasti awal-awalnya akan bingung gitu. Apakah nanti, apalagi kita sendiri kadang insecure gitu ya dengan diri kita, terus hasilnya itu seperti apa. Nah, cuma teman-teman di sini, kita kan nggak lahir jebret, kita bisa melakukan banyak hal gitu ya. Perlu yang namanya jam terbang. Jadi kalau misalkan terjadi kesalahan, it's manusiawi, it's normal gitu. Nah, of course teman-teman, tapi jangan lupa nggak dimonitor. Teman-teman harus melakukan periksa formulanya ulang. Apalagi kalau ketemu error, ketemu NA, ketemu eh, error, NA, def, dan non-value, dan macam-macamnya. Jadi pastikan rumus yang digunakan itu benar dan sesuai dengan tujuan teman-teman. Kedua, data inputnya itu di-recheck kembali. Jangan-jangan data inputnya salah. Nah, ini sering banget terjadi kesalahan. Atau ketika geser rumusnya, tapi nggak diabsolutkan. Jadi konsistensi hasil itu juga perlu dicek. Jadi lakukan pengecekan silang dengan sumber lain atau perhitungan manual untuk memastikan hasilnya. Tapi kalau saya sangat jarang melakukan ini karena saya lebih percaya dengan Excel gitu ya. Kecuali memang ada data-data outlier yang aneh gitu. Jadi kalau selama kalian punya jam terbang, nanti lama-lamanya kalian akan melihat data aja kayak ini aneh nih gitu. Kan ada sense-nya. Kemudian teman-teman sebenarnya juga bisa menggunakan ke alat-alat verifikasi atau fitur verifikasi seperti rumus-rumus if, sum if, kemudian logical if function untuk memastikan jumlah data yang dihitung itu sesuai. Dan kalau teman-teman ragu lagi, carilah cara yang sederhana, gitu ya. Jadi di Excel itu banyak cara menuju satu tujuan yang sama, tapi pilihlah cara yang sederhana. Nah, misalkan seperti apa? Itu nanti akan kita bahas di bootcamp-nya. Gitu. Mungkin ke next question, Kak Dewi. Oke, waduh, karena waktu yang eh, kurang cukup, kayaknya dua pertanyaan ini udah cukup, Kak. Terima kasih ya Kak Dana buat jawaban tadi dari teman-teman. Oke, oke. Nah, buat teman-teman, oke. Oke, mungkin dua pertanyaan aja ya, Kak Dewi, ya. Buat teman-teman yang belum Ya, pertanyaan, mungkin, wait, sebelum di closing Kak Dewi. Nah, buat teman-teman yang belum terjawab, kita bisa discuss lebih lanjut. Teman-teman bisa discussion dengan saya di email, WhatsApp maupun link ini yang ada di bawah. Kita bisa let's connect atau mungkin kita ketemu dan lebih detailnya karena kita di sini cuma mengintip kurang dari 5% aja di intensif bootcamp-nya. Di lebih lanjut, nanti langsung hubungi Kak Fatihah ya untuk mendapatkan harga promo. Siapa tahu klik dana gitu langsung ada harga promonya. iya. Dan sebelum ke Kak Dewi, saya tutup bahwasanya data adalah sebuah minyak baru, new oil gitu ya, dan Excel itu adalah alat untuk memurnikannya. Jadi minyak
baru itu kalau nggak dimurnikan itu kan nggak berguna juga. Jadi dia harganya mahal karena udah dimurnikan. Dan Excel itu akan menambah value atau menambah nilai dari suatu data ketika diolah dan di assign dengan baik. Itu kata Clifford Toll, seorang ahli teknologi dan penulis. Teman-teman bisa cari itu di Letterboxd, gitu ya. Jadi, please be ready, be an expert Excel with expert.id. Sampai ketemu di bootcamp Excel. Saya tutup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke Kak Waalaikumsalam Dewi. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dana. Wah, menarik nih tadi kata-katanya ya, Kak. Nah, buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung PC ke Mbak Fatiha. Nomornya udah kita kirimin di ini ya, kirimin di grup chat ya, teman-teman. Teman-teman bisa langsung kontak buat Mbak Fatihanya langsung. Oh ya, nah, karena udah masuk ke sesi akhir ini, teman-teman yang belum presensi, jangan lupa untuk presensi dulu ya, teman-teman. Link presensinya udah kita kirim di grup chat ya, teman-teman. Oke, link presensinya ada di kolom chat ya, Kak. Nah, oke, udah presensi teman-teman semuanya. Oke, karena teman-teman sudah presensi, eh, untuk sesi selanjutnya, aku minta teman-teman buat on cam, kita ambil foto bersama. Mungkin buat Mas Farid, aku mau minta tolong buat foto bersama teman-teman yang hadir di malam hari ini. Halo Kak Dewi, oke. Teman-teman bisa dibantu on cam-nya ya. Ya, teman-teman, ayo on cam, kita pakai background yang tim Mungkin expert bisa sediain. dibantu sama Kak Dewi sih. Aba-abanya satu, dua, tiga, sis kacang Oke, oke, buncis Kak kayak gitu. Farid. Oke, oke. Sudah siap, Kak Farid? Teman-teman udah siap? Sudah Kak Dewi. Oke, aku kasih aba ya. Satu, dua, tiga. Udah, Kak Farid? Sudah Kak Dewi. Oke, terima kasih ya, Kak Farid. Sama-sama. Nah, oke, terima kasih ya buat teman-teman yang udah join mini bootcamp kita buat malam hari ini. Semoga ilmu yang Kak Dana sampaikan malam hari ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang pengen jadi data analis dan untuk menunjang karir ke depannya. Nah, eh, s- aku mewakili teman-teman dari expert, mohon maaf bila ada kata-kata atau tutur kata yang kurang mengenakan di hati teman-teman semuanya. Aku Dewi Ramadhani, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa link presensinya ya teman-teman. Sama-sama Kak. Yang belum presensi silahkan buat presensi ya teman-teman.